Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini kembali saya akan mereview penggunaan bahan bakar dari Shell selama 2 bulan lebih yang saya pakai di Yamaha Aerox saya. Seperti yang kalian ketahui sendiri, awalnya saya pakai bahan bakar Shell ini sebelum motor saya melakukan servis besar, dan waktu itu saya menggunakan Shell Super di motor Yamaha Aerox saya untuk menggantikan penggunaan Pertamax. Nah, saya ceritain dulu nih. Pada saat saya masih pakai Pertamax, dan tentunya motor saya sebelum melakukan servis besar ya, motor Yamaha Aerox saya itu pasang alat yang namanya open looper. Seperti yang kalian ketahui sendiri, open looper ini digunakan untuk menambah debit bahan bakar di dalam mesin. Kalau motor kalian udah pakai knalpot tipe racing atau standar racing, biar kebutuhan bahan bakarnya bisa terpenuhi. Cuman dari RPM bawah sampai atas rata ya. Beda dengan fuel adjuster. Nah, di motor Yamaha Aerox saya dulu itu sering banget, bukan sering lagi ya, emang ini kepasang yang namanya open looper. Karena knalpot motor saya itu pakai standar racing dari AHM, Ampang Hong Motor ya, bukan Astra Honda Motor, AHM-nya. Jadi si open looper ini emang dibutuhin biar knalpot standar racing yang saya pakai nggak nembak-nembak, dan tentunya untuk menjaga tenaga motor tetap enak juga ya. Namun seiring berjalannya waktu, injektor bawaan motor saya dia udah nggak bisa bekerja dengan baik. Walaupun dibersihin pakai alat yang saya buat dan pernah dibikin juga videonya, tetap aja ya si injektornya lama-lama kalau dipakai performanya semakin turun. Bahkan saya sempat mau ganti dengan injektor yang baru ya. Cuman karena biayanya nggak ada, akhirnya ya udah saya pakai lagi injektor dari NVL ya. Dulu ini bukan Bison ya, ternyata ini injektor NVL karena Bison itu ternyata soketnya yang kecil. Yang ini Vixion NVL, bukan yang Bison ya. Dan akhirnya saya pakai lagi injektor yang ini nih, biar debit bahan bakar saya, maksudnya biar debit bahan bakar di motor saya terpenuhi dengan spek motor Yamaha Aerox saya. Spek tambahan lain motor Yamaha Aerox saya, biar kalian tahu juga yang baru gabung, cuman porting polish doang, terus TB pakai 32, yang lainnya masih standaran ya. Kecuali kirian, kalau kirian ya emang pasti ada ubahan ya. Dan udah lama juga si injektor ini saya pakai. Kadang-kadang karena rasa penasaran saya balikin lagi injektor, pakai injektor standarnya Aerox. Tapi tetap kalau pakai injektor yang itu, tenaga motor itu nggak ada sama sekali, nggak ada enak-enaknya. Yang ada malah BBM itu makin boros. Makanya terus-terusan saya pakai si injektor punyanya NVL ini nih. Dan setelah motor saya kena musibah kemarin ya, sampai servis besar. Nah, pada saat motor saya sebelum servis besar itu, jadi sebelum motornya dibawa ke si Mas Andik ya, kan motornya saya bongkar dulu tuh di jalan. Injektornya saya gantiin ke injektor standarnya Yamaha Aerox. Terus ceritanya motor saya selesailah servis dari Mas Andik dengan injektor yang masih bawaannya Aerox, yang waktu itu bermasalah. Dan setelah saya rasain ya, beberapa hari setelah motor dipakai dengan bahan bakar dari Shell, itu malah performanya enak ya. Padahal itu injektornya udah bermasalah. Tapi setelah menggunakan BBM Shell, malah injektor yang bawaannya itu jadi benar lagi. Mungkin karena memang kata teman saya, zat adiktif yang ada di bahan bakar Shell itu bagus banget untuk membersihkan ruang bakarnya. Ada kemungkinan juga si injektor yang lama itu jadi bagus lagi ya, alias jadi bersih lagi dari kerak-keraknya. Makanya sekarang dia masih pakai injektor standar. Nah, itu dia kelebihan dari bahan bakar Shell yang saya gunakan. Dan untuk produk yang sekarang saya pakai V-Power ya. Karena kan kemarin harganya lagi murah. Walaupun per hari ini harganya udah naik lagi ya. Tapi seenggaknya emang produk Shell itu buat saya sendiri kualitasnya nggak mengecewakan banget ya. Terus mungkin ada pertanyaan, lu kenapa baru pakai sekarang, kenapa nggak dari dulu, bla 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 segala macam. Bukan masalah gitu. Dulu pun saya sempat pakai, cuman begitu saya pindah di Depok dan posisinya
si SPBU Sel itu cuman ada di depan kantor, dan pas jalan pulang itu nggak ada sama sekali. SPBU Sel adanya di Margonda, jauh banget kalau saya harus muter ke Margonda ya. Akhirnya saya nggak pernah pakai BBM Sel. Tapi setelah kemarin nyobain, ya udahlah. Akhirnya saya punya perhitungan sendiri, harus habis bensin di sini, isi di selnya setiap makan siang, sebelum pulang saya isi. Besok paginya gitu ngisi terus rutin ya. Makanya sekarang lebih rutin pakai sel. Dan belum cobain lagi pakai produknya Pertamina ya. Karena satu hal lagi yang paling saya takutin, saya paling takut itu kena FD lagi. Karena kalau kena FD lagi agak lumayan ya biayanya buat ganti-ganti yang lain. Jadi ya udahlah, untuk sementara kita pakai produknya sel dulu aja. Kalau udah mahal lagi, selnya mahal banget, ya kita mundur, kita balik lagi ke produk yang lokal ya guys. Jadi intinya pakai sel itu nggak mengecewakan banget. Buat kalian yang di daerahnya udah ada sel, bisa silahkan cobain sel. Kalau yang belum ada ya tunggu aja, mudah-mudahan nanti kalian bisa ngerasain sel. Saya bukan di endorse sama sel, cuman berbagi pengalaman aja. Karena setelah saya pakai sel rutin ya, sekarang tarikan motor jauh lebih enak, dan tentunya ke mesin pun insya Allah jauh lebih awet. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.